warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Imam Mahdi. Assalamu alayka ya Nabiullah Hidhir bin Malkan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi. Wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu agung. Kenikmatan tersebut tidak lain yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Nabi SAW meriwayatkan dalam satu keterangannya, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Sungguh Allah memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan kepada mereka yang tidak dicintai. Wala yu'ti din, dan Allah memberikan agama untuk mereka yang diberikan agama oleh Allah, maka orang tersebut diberikan 3 komponen dalam kehidupannya. Adanya iman yang pertama, adanya Islam yang kedua, dan adanya ihsan. Seseorang yang diberikan iman, Islam, ihsan illa liman ahabba, mereka yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan kebaikannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sering Allah memanggil kalimatnya dengan orang-orang yang beriman. Salah satunya yaitu ketika panggilan orang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa sih bedanya orang iman dengan orang Islam? Kalimat iman ini sering kita dengar. Ada sahabat namanya sahabat Jabir berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya Rasul, terangkan bagaimana arti daripada iman. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qada'a qadar khair asyar minallah. Maka sesuatu perbuatan yang diberikan kemudahan keringanan untuk seseorang melakukan kebaikan, tunduk taat patuh kepada Allah, maka yakin dan pastinya berarti orang tersebut memiliki iman. Maka alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan doa ini pun bagus atau baik dibaca ketika kita setiap dalam keadaan ada punya dan kesempatan berdoa dan bermunajat, atau minimal setelah kita sholat fardu. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setelah diberikan hidayah, keberkahan oleh Allah, minta agar hidayah ini tetap terus. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kuliah asar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW meriwayatkan bahwa peputaran hari ini makin hari kita rasakan, makin hari makin cepat peputarannya. Nabi mengatakan yang satu tahun itu seperti 1 bulan. Yang 1 bulan itu seperti 1 minggu. Nah, kita baru merasakan nih.
Hebatnya kemuliaan bulan suci Ramadan, tiba-tiba hari ini sudah di penghujung akhir. Ya, sementara para kiai, para ulama masih sidang isbat. Biasanya nanti muncul pengumumannya ba'dal maghrib. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan tahun ini kita bisa berlebaran sama. Karena ada sebagian lebarannya yang sudah dua versi. Yang satu versi itu yang kemarin tanggal 5, yang katanya sudah telepon Gusti Allah itu ya, tapi nggak usah diperbesar karena keyakinan akan sulit untuk dirubahnya, maka tetap saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada yang dari Majelis Tarjih Muhammadiyah pun sudah memutuskan jauh sebelum hari datang Ramadan sudah diketuk palu bahwa untuk Majelis Tarjih Muhammadiyah akhir daripada Ramadan adalah hari ini. Kemudian berarti Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan 10 April merupakan hari Idul Fitri. Nah, kita berharap nih para alim ulama, para ustadz, para cendekiawan itu lagi sedang isbat. Mudah-mudahan di beberapa titik itu terlihat jelas. Nah, kabar terakhir sebelum saya ke sini itu pukul 4 sampai setengah 5 belum terlihat jelas. Makanya kita udah jangan-jangan ada kemungkinan nambah lagi nih. Tapi surah apa nih hadirin yang dirahmati Allah. Ya, karena untuk menentukan satu titik itu harus disumpah. Begitu dia melihat ada bulan di beberapa titik, kemudian melebihi dari separuh daripada titik yang sudah ditentukan, insya Allah berarti kita lebaran. Insya Allah pemerintah akan mengumumkannya ba'da maghrib insya Allah. Kita berharap mudah-mudahan sekali lagi lebaran ini memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk kita semua. Berbicara masalah bulan Ramadan, baru kemarin kita senang dan bahagia, tiba-tiba ini sudah di penghujung. Masih teringat kita doa sama-sama di majelis yang mulia ini dengan doa yang dijadikan oleh para alim ulama sebagai rujukan agar kita bisa datang memuliakan Ramadan dengan penuh keberkahan. Apa doanya? Allahumma ahillahu al-yumni alaina, Allahumma ahillahu alaina al-yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada lagi diajarkan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallam minni mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan saya bisa bertemu dengan Ramadan dan Ramadan bisa bertemu dengan saya. Wa tasallam minni mutaqabbalan, seandainya saya bertemu dengan Ramadan, maka terimalah segala amal kebaikan kita. Ramadan sudah di penghujung, Pak. Malam hari nanti kalau memang betul ini besok lebaran, berarti tadi malam adalah malam terakhir untuk kita tarawih. Ya Allah, makanya kita punya kesempatan. Saya sering mengatakan bahwa ketika nanti kita sudah lebaran, merayakan Idul Fitri, malah momentum ini bukan sekedar kemenangan, tetapi menjadi bahan untuk kita bagaimana setelah kita Ramadan. Maka pada saat kita sudah merayakan kemenangan, padahal itu dimulainya saat pertempuran kita di 11 bulan ke depan. Karena hasilnya kita orang-orang yang melakukan ibadah Ramadan itu hasilnya 11 bulan ke depan, Bapak Ibu. Kalau memang kita kemarin dari awal Ramadan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka jelas dan pastinya akan ada perubahan. Maka setelah Ramadan itu 1 Syawal, begitu Anda sudah salam-salaman, pada saat posisi tanggal kedua Syawal, di saat itulah kita mulai siap bertempur untuk segala macam tingkah laku kita, perbuatan dan kemaksiatan kita. Ramadan kita bisa jaga lisan kita, apakah di Syawal kita bisa? Ramadan kita nggak ngomong yang gencar-gencor, di Syawal apakah kita bisa? Kalau kita bisa menahan yang demikian, maka yakin dan pastinya Ramadan kemarin memang memberikan keberkahan untuk kita semua. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan satu kabar gembira. Setelah Anda melaksanakan Ramadan 1 bulan, kemudian 1 Syawal merayakan hari raya Idul Fitri, tanggal 2 Syawalnya, siapapun orangnya yang melakukan ibadah sunnah, yaitu sunnah puasa 6 hari, diberikan ganjaran, kata Nabi Muhammad SAW, sama halnya ini orang berpuasa selama 1 tahun. Ini kalimat, ini hadis harus diucapkan kepada orang-orang yang mengerti, faham dan betul maknanya.
Karena memang hadis tersebut mengatakan siapa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka kata Nabi Muhammad puasanya seperti 1 tahun. Kalau sesuai dengan konteksnya, maka akan berbahaya hadirin. Maka ketika kita mau melihat dalil daripada hadis Nabi Muhammad, apalagi Quran, itu harus betul-betul para ulama yang mengerti maksud dan tujuannya hadis tersebut atau perkataan tersebut. Kalau seandainya sesuai konteks, enak nemen ya, puasa 6 dina pada baik puasa ganjarannya 1 tahun. Agar kayak gue suka rasa puasa Ramadan 6 dina bewis nang puasa Syawal. Akhirnya ditanyakan, Kiai Ustadz ini bagaimana? Nabi SAW mengatakan 6 hari puasa di bulan Syawal kok ganjarannya hebat betul, kayak kita puasa 1 tahun. Kayaknya ngomong begini tong, maksud dan tujuannya hadis tersebut ada kaitannya masih dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa Kiai? Coba kita hitung sama-sama. Ramadan itu kurang lebih harinya 30 kita ambil. Betul, 30. Terus tadi berapa? 6 hari. 30 plus 6 berapa? 36. Sedangkan dalil Al-Quran mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun orang yang melakukan kebaikan 1 dilipat gandakan menjadi 10. Nah, tadi 30 Ramadan, 6 hari puasa Syawal sunahnya. Kalau 30 plus 6 berarti 36. Sekarang dikali 10 berarti 360. Sementara dalam kurun waktu 1 tahun, ini kita punya hari yang 1 tahun kurang lebih 365. Yang 5 kok nggak dihitung? Karena umat Islam 5 hari haram untuk melakukan puasa. Mana saja puasa yang haram? 1 tanggal 1 Syawal. Makanya nanti sebentar setelah ini kita akan bahas masalah sunnah-sunnah ketika Idul Fitri. Haram panjenengan puasa di bulan Syawal, khususnya pada tanggal 1 Syawalnya yang saya maksud. Haram lagi kapan umat Islam berpuasa? Pada saat Idul Adha 10 Dzulhijjah. Nah, ini juga haram nih. Orang yang sudah hebat, sudah niat ya, yang setiap hari puasa atau yang setiap Senin Kemis, apalagi yang Daud, ketika Dzulhijjah tanggal 10 harus buka dan wajib. Ketika enggak buka atau melakukan puasa, maka dinilai ulama mengatakan bahwa itu adalah tindakan haram. Karena pas Idul Adha. Bukan Idul Adha saja, ditambah 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Maka yang 5 hari haram berarti hitungannya pas. Iya ya, 30 Ramadan plus 6 300 swidak. 5 kan haram, berarti bener Ramadan nyambung Syawal. Nah, maka ketika kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah kepengen dapat kesempurnaan di bulan Ramadan, bukan kewajiban sih, tapi sepantasnya gitu, seyogianya, adabnya ya begitu. Jadi ditutup bukan hanya 30 hari, tapi tambah dong. Masa yang 30 hari kita bisa puasa dengan hebat, yang 6 hari enggak. Kan begitu. Biar dapat kesempurnaannya, maka tambah. Dan saya ngomong lagi, Kiai, apa ini yang 6 hari itu harus langsung? Berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti 8-nya kita baru buka. Kalau bisa monggo. Tetapi ini saya tanya ke Abu Bakar, nggak apa-apa 6 hari, yang penting masih di bulan Syawal. Itu ya. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini sudah menginjak, sekarang sudah di penghujung Ramadan. Lantas apa saja sunnah-sunnahnya yang kita akan lakukan dan kerjakan biar kita dapat ganjaran pahala? Menghidupkan malam Id. Nah, ini sunnahnya apa? Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu berzikir, menghidupkan malam Id dengan ibadah berzikir, takbiran, sholat sunnah, membaca Al-Quran ataupun ibadah lainnya. An Abi Umamah an Nabi SAW qala man qama lailata Idi lillahi mahsyiba lam yamut qalbahu yawma tamutul qulub. Dari Abi Umamah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha karena Allah dan mengharapkan ganjarannya, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati itu mati. Luar biasa sekali. Biasanya kalau orang udah senang itu kelewat. Biasanya kalau orang-orang udah senang itu agak lupa.
Padahal di saat kita lagi senang, di saat itulah kita harusnya ingat kepada Allah. Seperti saya sering mengatakan, kenapa ya orang-orang umat Islam itu kalau Ramadan kok banyak ujiannya tapi senang kok ibadah, Pak. Banyak halangannya tapi nikmat buat ibadah. Banyak godaannya tapi tidak menjadikan beban. Ujiannya apa Ustaz? Puasa lah, jenengan esok mau tenang sal dahar, siang nggak boleh, sore nggak boleh. Udah gitu ketika kita buka puasa, lagi anak-anak buka puasa, hanya tidak ada waktu kurang lebih 1 jam, Anda disuruh sholat isya. Udah sholat isya lagi santai-santai, ada sholat sunnah tarawih. Sini lagi sholat sunnah tarawih, sudah sampai witir, pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah istirahat, lagi enak-enak istirahat, suruh bangun malam. Iya, untuk apa? Sahur. Berarti kan ada ujian di situ. Maka maknanya bulan Ramadan syahrut tarbiyah menandakan apa Bapak Ibu? Menandakan bila mana kita banyak ujian yang Allah berikan kepada kita, tapi kita dekat dengan Allah, itu namanya nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu dapat nikmat tapi jauh dari Allah, itu namanya musibah. Lihat Ramadan, banyak ujiannya, banyak godaannya, tapi tetap terus ibadah. Panjenengan tetap puasa, panjenengan tetap tarawih, panjenengan tetap qiyamul lail, panjenengan tetap singarane sahur. Itulah yang maksudnya Allah berikan. Jadi ketika panjenengan Ramadan lagi dalam keadaan susah, payah, rekasa, tapi dengan perkara Gusti Allah, ya dong setelah Ramadan kayak kue. Banyak ujiannya, banyak halangannya, tapi ketika Ramadan Anda bisa, setelah salah harusnya bisa. Jangan malah ketika kita dapat nikmat dari Allah malah kita jauh. Itu namanya berarti musibah. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata an ibadah dari Ubadah dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, sungguh Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, hatinya tidak akan mati tatkala hati-hati itu mati. Hati ini bisa mati, tapi hati ini juga bisa hidup dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji panjenengan itu dalam hidup ngaji perlu Pak, penting. Karena kewajiban ngaji, menuntut ilmu. Tetapi dalam hidup pun panjenengan harus punya tirakat, harus tuh. Harus punya yang namanya majelis aurat, dikir-dikir. Makanya kemarin kita udah bahas sama pengurus Masjid Al-Falah, Pak Ali, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi setelah bulan Syawal. Kalau setiap hari kita mungkin Minggu ada pengajian, kemudian malam Senin ada pengajian, tapi yang sama-sama khusus untuk zikir kan nggak ada. Benar nggak Pak? Yang khusus untuk zikir nggak? Supaya apa? Supaya Anda tahu, orang itu kalau mau nerima pengajian Bapak Ibu, kemudian diawali dengan kalimat-kalimat zikir terlebih dahulu, buka hati dulu, buka pikiran dulu, buka perasaan dulu, maka masuknya enak pelajarannya. Maka di pondok-pondok pesantren ketika akan buka masalah bab kajian, apalagi kitab, itu diawali Pak. Macam-macam Pak. Apalagi kalau Bapak Ibu ke pengajiannya Abah Lutfi setiap Jumat Kliwon ba'da subuh, itu dikiran tuh hampir 2 jam kurang lebih, tapi ceramahnya sedikit. Kenapa? Untuk membuka, hadirin yang dirahmati Allah. Makanya tirakat paling jos yoken dia bersih hati. Tirakat yang paling jos bersihna hati. Makanya puasa Ramadan pun kesimpulannya biar kita memiliki hati yang bersih. Ada orang tanya kepada saya, namanya Pak Direktur Kenneth, dia Direktur Bank Becak, kemarin kita buka bersama. Itu dia aslinya pertamanya agamanya ateis, sekarang dia agamanya Katolik. Ngomong sama saya, Ustadz, saya mau tanya, umat Islam itu kalau puasa Ramadan itu tujuannya apa? Tapi yang singkat, ya, yang singkat yang bisa kita pahami. Langsung saya ngomong, Pak, tujuan puasa singkatnya membersihkan hati. Artinya apa? Begitu selesai puasa Ramadan, maka ketika Anda yang sholatnya doa ate sing apik, aja sokan suudon maring wong, ini sholatnya kentong tapi suudonnya ya Allah. Makanya saya kurang senang terus terang kalau ada seseorang yang menjelek-jelekan seseorang di medsos, saya paling senang. Allah sudah nutup-nutupin jenengan kejelekannya. Mbok ya kalau jenengan tahu kejelekan orang, jangan disebar-sebar dong. Maka Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang menutupi kejelekannya di dunia, nanti di akhirat akan ditutupi Pak. Tapi siapa orang yang membongkar, apalagi men-share yang belum pasti,
Kalaupun pasti kita nggak tahu, barangkali dia sudah minta ampun, sudah bertobat kepada Allah, kita mau apa? Ini udah di-share nih ke teman-teman kita, terus kita mau apa? Cara pengampurannya kepribin. Anggar mari Gusti Allah tak gampang oh, Allah maufir selesai. Tapi kalau manusia harus minta maaf dong. Terus mau gimana? Makanya tolong dimanapun kita punya yang namanya WhatsApp, apalagi kumpulan-kumpulan atau majlis taklim, tolong kalau yang lain menyebarkan gosip jangan, sudah enggak usah. Untungnya apa? Lah kau untungnya pemerintah dihujat, si fulan dihujat, ya Allah, enggak ada untungnya sama sekali. Malahan kebaikan kita sudah akan hilang begitu saja, karena buka aib sih. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbiran dimulai dari terbenamnya matahari malam raya Idul Fitri hingga waktu dilaksanakan salat Id. Jadi Pak, mohon maaf, yang kedua, yang pertama tadi zikir, munajat, doa malam hari, karena Nabi Muhammad mengatakan ada 5 malam yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya malam adalah malam Idul Fitri. Yang kedua, jadi yang disunahkan untuk takbiran, bukan hanya di sini, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Tapi takbiran ini Idul Fitri ada batasannya. Dimulai nanti pada maghrib ini sampai kapan? Sampai khotib naik ke mimbar. Begitu khotib sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allah, di saat itulah orang nggak boleh takbiran lagi. Plus ketika kita punya halal bihalal, nggak usah ada musik yang Allahu Akbar, Allah, nggak usah. Tidak boleh, hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ada zikir yang tidak selamanya zikir itu menjadi baik, karena ada waktu-waktu tertentu saja. Itu ya. Jadi kalimat-kalimat takbiran semacam itu nggak boleh kita gunakan lagi kecuali sudah ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, itu ada namanya takbiran, nanti takbiran Idul Adha. Disunahkan setelah sholat ba'dal maktubah. Kemudian apa? 4 hari itu nggak apa-apa. Wong ini saja kemarin Ramadan, bukan takbiran ya, tidak jauh dari konteksnya. Wong Ramadan saja aslinya itu disunahkan ketika kita setelah sholat ba'da sholat fardu, itu disunahkan untuk mengucapkan dzikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu setelah ba'da salat maghrib, duhur, asar, isya. Ya, tapi kan jarang seseorang langsung bagus sih. Itu zikir yang diajarkan oleh Imam Muhammad, bukan ketika mau buka puasa saja. Cuman orang kita ngerti zikir pan buka puasa nabi maca zikir. Padahal kita pengajian ditutup begitu, dibuka begitu boleh lagi. Karena ini zikir bukan sembarangan. Minta 4 permintaan loh Pak. Makanya ketika Ramadan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ketika datang Ramadan, apa yang aku doa untuk Allah itu, aku berdoanya Pak, minta iman Islamnya tambah, istiqomah, stabil, jangan menurun ketika Ramadan. Baik ya Rasul. Kemudian yang kedua apa ya Rasul? Minta agar dihapus segala kesalahan dan dosanya. Oke, siap ya Rasul. Yang ketiga kita doa apa ya Rasul? Minta agar masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari nerakanya Allah. Tuh minta 4 ketika Ramadan, kata Muhammad. Dirangkai kalimat ini sebagai kalimat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah, minta iman Islamnya tambah, astaghfirullah, ampunan kepada Allah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, ya Allah masukkan aku dalam surga, jauhkan aku dari neraka. Wis, jadi diperbanyak itu. Cuman ketika Ramadan kita jarang untuk mengucapkan itu, kecuali ketika mau buka puasa, iya kan? Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat fitrah yang ketiga, paling afdolnya kapan zakat fitrah? Saya sudah melakukannya afdol Pak. Jadi afdolnya pengen tahu zakat fitrah, ini jarang sekali orang mengerjakan. Kan begini, kalau seseorang di saat ada sesuatu tapi dia kerjakan yang orang lain nggak mengerjakan, maka disitulah plus-plusnya ibadah. Di mana Bapak pengen tahu afdolnya orang zakat fitrah? Itu setelah sholat subuh sebelum khotib naik ke mimbar. Itu saya sudah pernah melakukan, tapi kepontal-pontal. Tapi nyimpan praktek nah hadis bu sepisan bu apa kan pernah melakukan. Iya Pak, terus terang saya itu begitu saya sholat subuh
saya mau mempraktekkan. Tetangga saya ada yang tergolong orang yang berhak menerima zakat. Tetapi ketika saya sudah mandi, sudah saya siap untuk mengantarkan zakat fitrah, ternyata tidak ada coba. Jadi kita bingung. Assalamualaikum, Pak, aduh. Terus kita taruh, orangnya nggak boleh hadirin. Zakat fitrah itu harus diterima, bukan digeletakna. Nyong zakat, nyong dikimar gue sampai lakau, tidak boleh hadirin. Ya akhirnya Pak, ya Allah nyamaring siapa? Bingung. Akhirnya saran daripada istri, wis maring kiai ini mawon mas. Ya wis lah, kiai ini termasuk salah satu. Ya wis, yang 8 asraf langsung saya ke sana. Selamat hadirin yang dirahmati Allah. Nonton ngarep jadi bojone wis manus. Pan afdolan mana yang ora. Bahkan ora bisa. Kenapa? Ketika sudah khotib naik ke mimbar, maka ketika kita baru zakat fitrah itu namanya bukan zakat tapi sedekah. Itu ya namanya sedekah. Itu afdolnya. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah mengeluhkan. Jadi waktunya pada subuh sampai khotib sebelum naik ke mimbar coba. Itu kan perlu perjuangan teman gitu ya. Tapi alhamdulillah satu kali itu ya namanya pernah lah melakukan daripada nggak pernah sama sekali. Tapi memang tantangannya berat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mandi sunnah. Ini mandi ketika mau sholat Idul Fitri itu disunahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kayak mandi besar. Memakai wangi-wangian. Nah, itu juga disunahkan. Itu kalau perempuan nggak perlu yang mencolok, itu ya. Kalau laki-laki enggak masalah. Memperindah diri. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atu turid. Bukan disebut hari raya bagi orang yang pakaiannya baru, tapi sesungguhnya hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah ketakwaannya. Lah ini lagi sunahnya nanti besok pagi, ketika memang besok pagi ditetapkan oleh pemerintah Idul Fitri, makan sebelum sholat Idul Fitri, Pak. Jadi makan ini menandakan bahwa jenengan sudah nggak puasa lagi, sudah nggak boleh puasa, sudah menang, sudah selesai Ramadannya. Maka disunahkan sebelum jenengan ke Idul Fitri ke masjid untuk melakukan sholat, maka disunahkan untuk makan. Nah, bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha malah disunahkan nggak usah makan dan khutbahnya itu singkat karena ada kegiatan memotong kurban. Tapi kalau Idul Fitri waktunya agak siang, itu ya. Nah, waktunya agak siang. Nanti panjenengan mau ke masjid minimal walau bisa kita tamroh, makan kurma dulu atau teguk segelas air lah. Ya, dan itu namanya sunnah. Bisa juga pulang pergi dengan jalur yang berbeda. Ya, An Jabir qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa tariq. Nabi itu apabila sholat hari raya beliau mengambil jalan yang berlainan. Jadi berangkat lewat sini, pulangnya lewat sana. Jadi kalau Pak Haji Bambang motor sini, nanti jangan pulangnya lewat Selawi, Pak. Dan jawabannya nian duhur, Pak. Itu ya. Ya yang penting ada bedanya lah dari yang pertama. Itu. Sholat Id dilakukan di masjid. Nah, ada yang bertanya begini, bagaimana menghidupkan 2 hari raya itu? Menghidupkan malam, maksudnya bagaimana? Porsinya orang menghidupkan malam itu bagaimana? Syekh Al-Hafni mengatakan ukuran minimal menghidupkan malam bisa dengan sholat isya berjamaah, Bapak Ibu. Ini sholat isya berjamaah, nanti kita sholat maghrib. Buat Bapak Ibu yang nanti malam banyak kegiatan keperluan, tolong jangan sampai tinggal sholat isya berjamaah. Nih sholat isya berjamaah. Salah satu cara untuk kita menghidupkan malam Idul Fitri yaitu bisa melakukan sholat isya berjamaah dan meniatkan diri untuk jamaah sholat subuh pada besoknya. Itu ya. Bahkan tadi saya di awal mengatakan siapa orang yang nantinya mau menambah, Pak, maksudnya mau puasa bulan Syawal, ini mulai niat sekarang enggak? Mumpung ada masih puasa, niat. Setelah majlis taklim ini selesai, Bapak niat dalam hati, ya Allah aku niat 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal aku akan puasa. Kalau kita pengertian kita kebaikan, ya agar kebaikan itu dilipat gandakan, tapi jarang menyinggung masalah niat. Padahal yang namanya niat itu juga kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan niatul mar'i khairum min amalih. Niatnya orang itu lebih afdol, lebih baik, lebih sempurna ketimbang amal kebaikannya. Kenapa? Sebab ketika seseorang mengamalkan amal kebaikannya itu bisa jadi kepengen dilihat orang. Tapi kalau masalah niat, dia sama Allah.
Hanya dia sama Allah wis yang tahu. Makanya niat itu lebih penting, lebih afdol. Makanya kata guru saya, seorang ketika mau meniatkan untuk puasa 6 hari itu saja ganjarannya luar biasa. Maka masih bulan Ramadan, masih mumpung ini masih belum ganti hari, niatkan dalam hati, ya Allah aku niat 6 Syawal itu akan puasa sunnah selama 6 hari, ya mudah-mudahan sempurna ibadah saya. Ya itu saja, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan karena ini jadwal saya terakhir di majelis ta'lim ini sore hari ini, saya pun mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira bapak semua atau ibu-ibu semua yang di sini memaafkan kesalahan saya, nampak tidak? Alhamdulillah. Tapi agar memaafkan saya tunggu pada marinyong apa ora kayak gue ya. Iya kan wis maaf-maafan sih. Jadi tak tunggu badannya pada marinyong boleh apa mani. Yang kedua, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan sin likulli hubba استر لنا الأورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد شعبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.